Waktu itu kelompok saya ditempatkan di sebuah posko yang ternyata adalah bangunan tua bekas rumah zaman Belanda. Tepatnya di salah satu desa terpencil di Jawa Barat. Namun, tiba-tiba aja semua menjadi berubah. Ketika Eja, teman saya, mengalami apa yang disebut dengan ranjang goyang di kamarnya. Hampir setiap malam ranjangnya kerap bergoyang-goyang sendiri padahal semua sudah pada terlelap. Dan lanjut kepada saya ketika saya sedang survei tanaman obat. Saat malam hari saya melihat ada pocong yang sedang mengawasi kami saat itu. Nah, baru-baru ini kan lagi viral banget tuh film KKN Desa Penari. Ada nggak sih dari kalian yang udah pada nonton? Ngomong-ngomong soal KKN nih, gue juga ada cerita nih dari Uvi. Kemarin tuh gue baca di Twitter ya, pengalaman horor dia saat lagi KKN. Yang menurut gue, wah, gila sih. ya nanti kalian lihat sendiri lah ceritanya kayak gimana. Sebelum dimulai kayak biasa subscribe, like, comment, share yang banyak. Jangan lupa juga follow Instagram gue dari Laditya. Kenapa nggak centang-centang biru? Gue bingung banget. Dan mampir juga ke TikTok gue dari Laditya, di mana ada cerita-cerita horor selain di YouTube. So gue rasa saja berikut adalah ceritanya. Uvi, seorang mahasiswa jurusan pertanian di salah satu kampus yang ada di Jawa Barat. Nah, pada saat itu nih, supaya dia lulus kuliah, dia tuh harus ikut program KKN di tahun 2015. KKN adalah kuliah kerja nyata, di mana tujuannya untuk mengabdi kepada masyarakat dan juga memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Perasaan Uvi saat itu ya excited ya, karena kan KKN itu cuman sekali doang selama masa kuliah. Walaupun dia orangnya cuek, saat itu dia sangat senang. Saat itu Uvi ditunjuk sebagai ketua KKN nih, di mana tempatnya itu udah ditentuin sama kampusnya. Hari itu, seminggu sebelum KKN tiba, Uvi, Igu, dan 2 orang perwakilan dari kelompoknya ninjau dulu tuh tempat KKN tersebut. Di mana jaraknya itu sekitar 45 menit dari pantai dan cukup jauh dari pusat kota. Tempat KKN mereka terletak di sebuah wilayah yang cukup pelosok. Ada di tengah-tengah bukit yang mana masih banyak sekali pepohonan yang tumbuh di sana. Di sana ada 2 pos komando sebagai tempat koordinasi antara mahasiswa atau yang biasa disebut posko. Jadi di setiap desa itu ada 2 posko yang bakal ditempatin oleh mahasiswa. Satu di rumah Bu Narsi dan satu lagi di rumah Pak Budi. Uvi dan teman-temannya dapat jatah di posko rumah Pak Budi yang mana sebetulnya udah cukup lama kosong. Singkat cerita, hari H tiba. Nah, sebelum pergi itu, Uvi minta izin dulu tuh sama ibu, bapaknya, dan juga kakaknya. Kalau ada apa-apa, telepon ya nak. Insya Allah kalau kita baik, sopan, pasti dijaga oleh Allah. Jangan ninggalin sholat juga. Uvi walaupun orangnya cuek, tapi dia kepikiran juga tuh sama pesan ibunya. Tapi di situ dia pikir lagi, yang penting datang aja dah, diem, ikutin, selesai nanti dapat nilai. Sing penting lulus. Setelah pembekalan KKN selesai, mereka berangkat tuh, di mana kelompok Uvi ini ada 18 orang. 7 wanita dan 11 laki-laki. Banyak juga nih kelompoknya. Mereka berangkat tuh dan cukup lama hingga akhirnya mereka sampai di sebuah rumah tua. Dan sebenarnya udah disurvei terlebih dahulu sama si Igun. Mereka terdiam tuh memandangi rumah itu. Rumah itu ada di paling ujung sebelah bangunan tua. Dekat dengan perkebunan warga, juga pepohonan kayak rambutan, kelapa, dan duren. Di depan rumah ada kios yang selalu tertutup. Samping kirinya juga ada beberapa bangunan yang terbengkalai dengan dindingnya itu dipenuhi tanaman liar yang menjalar. Buset, kok ngeri-ngeri sedap amat nih rumah. Hingga mereka pun mulai masuk tuh ke dalam rumah itu. Di rumah itu kelihatan ada 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, ruang tamu, ruang tengah, dan dapur, serta halaman belakang yang luas. Hingga mereka kaget nih, tiba-tiba aja ada yang negur mereka.
Kenapa kalian hanya diem saja? Harusnya beri salam. Maaf Pak, mungkin pada kecapean kali ya. Oh iya, Bapak ada di sini. Ini kuncinya ya nak. Awas, jangan lupa kamar mandi belakang jangan dipakai. Pak Budi ternyata adalah pemilik rumah tersebut, di mana sekarang tuh dia udah nggak ninggalin lagi rumah ini. Jadi dia tuh udah kayak pindah rumah gitu loh, walaupun jaraknya itu nggak terlalu jauh. Si Ufi mikir-mikir lagi tuh, gila, gue bakal betah kagak nih di sini. Mereka pada diem tuh, kayaknya mereka pada mikir kira-kira bakal betah apa kagak selama 40 hari tinggal di rumah tua kayak begini. Dan inilah awal mula mereka mengalami kejadian horor saat KKN. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Hari masih siang, tapi si Ufi ini ngerasa entah kenapa hawanya tuh kayak beda gitu loh di rumah tua ini. Ditambah lagi, suasana di rumah itu kayak singlung ya atau redup. Mungkin karena udah lama nggak ditempatin. Si Ufi juga ngeliat ya lantai ubin di rumah itu kayak warna kuning klasik kuno gitu lah. Sampai-sampai tuh dia mikir, jangan-jangan rumah ini tuh udah ada dari zaman Belanda lagi. Saat itu juga si Ufi ini langsung sigap tuh bagi ke beberapa kamar ya. Dimana ternyata ada juga yang nggak kebagian kamar karena keterbatasan ruangan. Si Ufi, Igun, sama si Edi nggak dapet kamar tuh. Langsung sigap mereka ruang tamu disulap tuh jadi kamar tidur. Dimana ruang tamu itu sebenarnya langsung berbatasan dengan halaman tuh yang ada pohon rambutan dan lain-lain. Kadang di setiap pagi mereka juga sering nyantai tuh di teras pinggir sambil sesekali bahas proker. Sampai suatu ketika nih si Eza itu cerita tentang pengalamannya di kamar nomor 3. Eza salah satu penghuni kamar ketiga sering ngerasain hal-hal yang aneh. Yaitu dia ngerasa kalau ranjang tempat tidurnya itu selalu goyang-goyang. Sampai tuh dia negor teman-temannya yang lain. Bro, lu kalau tidur jangan gerak-gerak dong. Anjir, siapa yang gerak-gerak? Kita semua diem loh ini. Lah, terus yang gerak siapa ini? Kok ranjangnya goyang? Apa jangan-jangan ada gempa tadi? Kok bisa ranjang goyang-goyang? Entahlah, tapi yang jelas nih udah hampir seminggu KKN pun udah mulai tuh programnya dijalankan. Ufi pun membagi 18 orang itu ke dalam beberapa kelompok. 4 orang di bidang pendidikan, 4 lainnya di agama, terus juga 4 lainnya tuh di bidang kesehatan sama ekonomi. Nah sementara si Ufi sama si Edi ini di bidang pertanian. Jadi mereka tuh kayak punya kerjaan masing-masing di mana nantinya mereka tuh bakal kerjasama nih untuk program di desa tersebut. Buat yang pendidikan kayak mereka itu ngajar beberapa sekolah yang ada di sana, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga matematika. Nah sementara yang keagamaan itu kayak setiap sorenya mereka itu mengadakan aktivitas mengaji. Sedangkan yang fakultas ekonomi kayak mensurvei tempat gitulah di mana mereka nantinya akan bisa memproduksi sebuah barang. Karena di daerah tersebut banyak banget tanaman kelapa nih, di mana biasa itu dijadikan gula merah. Nah sekarang pengen dimaksimalkan tuh jadi gula semut. Gula semut? Sementara itu di program kerja kesehatan nih mereka kerjasama sama si Ufi dan Edi ya. Jadi kayak nanam tanaman obat gitu supaya nanti bisa digunain nih di desa itu. Jadi kalau lagi ada orang sakit dan butuh obat, nggak harus jauh-jauh pergi ke kota. Wah, ini baru anak muda. Intinya nih tujuan mereka selama KKN untuk meningkatkan kesehatan, perekonomian, pendidikan desa tersebut yang jaraknya itu bisa dibilang cukup jauh dari kota. Dan Ufi lah yang bertanggung jawab penuh sebagai koordinator desa ya terhadap keberhasilan program mereka. Tapi sayangnya nih, kejadian horor malah mulai sering terjadi setelah ini. Di hari itu, Ufi dan Edi sebagai mahasiswa pertanian nih dimintain tolong ya oleh kepala dusun yang sebetulnya jaraknya itu cukup jauh dari tempat mereka. Jadi mereka itu dimintain tolong untuk mengecek kebutuhan ya tanaman obat-obatan yang akan ditanam di sana. Nah, karena jaraknya ini lumayan jauh, mau nggak mau mereka langsung berangkat juga sore hari itu. Kalau bisa, kalian jangan berangkat sendirian ya. Ufi bingung juga ya, apa maksud dari kepala dusun itu? Kenapa kok nggak boleh berangkat sendirian? Ya udahlah, akhirnya mereka berdua pun jalan tuh sama si Edi naik motor.
Hingga di pertengahan jalan menuju dusun itu, motor yang dikendarain mereka berdua tiba-tiba aja mogok. Padahal pas dicek sama si Edi, bensinnya tuh masih ada. Ini motor kenapa, Davi? Si Edi ngedumel terus hingga gak lama si Ufi ini malah denger ada suara. Vi, ayo pulang. Di lo ngomong apaan sih? Ternyata si Edi tuh gak ngomong apa-apa lah. Terus si Ufi bingung dong. Itu tadi suara siapa? Halo apa gimana? Untungnya pada saat itu langsung motor itu bisa nyala lagi. Mereka langsung jalan tuh menuju lokasi dusun tersebut. Dan akhirnya mereka bertemu dengan kepala dusun. Bicarakan tanaman-tanaman obat apa aja yang bakal ditanam di sana. Dan setelah semuanya beres, si Ufi sama Edi ini izin sama kepala dusun buat balik ke posko mereka nih. Karena emang hari udah mulai gelap. Tapi di situ kembali kepala dusun berpesan. Sepulang dari sini nanti, jangan gubris apapun di depan kalian ya. Apa maksudnya bapak itu? Kok jadi merinding gua, kata Ufi dalam hati. Jalan tuh mereka berdua naik motor, di mana Ufi yang mengendarakan motornya. Pada saat di tengah jalan, tiba-tiba aja gerimis mulai turun. Malam itu mereka berjalan di antara hutan jati yang sangat lebat. Suasana juga sangat sepi, bahkan mereka nggak mendengar ada suara hewan sama sekali. Si Ufi makin deg-degan, perasaannya itu takut nggak karuan. Hingga pada saat mereka lagi jalan, mereka berdua itu ngeliat ada sebuah benda terbungkus kain putih lagi terbaring di pinggiran hutan. Woi, apaan tuh? Pocong itu ya? Buru Vi, kebut Vi, kebut. Buset, mereka berdua malah lihat pocong. Langsung digeber tuh sama si Ufi motornya, dan untungnya mereka itu sampai di posko dengan selamat. Ufi dan Edi sampai di posko dengan bercucuran keringat ya. Dia masih nggak nyangka dengan apa yang mereka alamin. Gila nih tempat kalau kata si Edi. Tapi walaupun begitu, si Ufi sama Edi ini nggak cerita sama yang lain. Takutnya bakal bikin runyam keadaan. Yaudah, mereka pun mulai tuh untuk istirahat. Saat itu sekitar jam 11 malam nih, saat suasana itu lagi hening. Si Ufi itu lagi asik nih nyatet beberapa informasi di ponselnya. Hingga tiba-tiba aja muncul suara gaduh dari kamar Eza. Ufi yang penasaran langsung menuju ke kamar tersebut. Weh, ranjangnya goyang, Ngapain sih kalian? Istirahatlah, jangan pada ribut. Ini loh pak, mereka usil tinggal tidur aja malah banyak tingkah. Mulutmu itu ya, yang ada mah lu yang banyak gerak. Kita mah diem aja. Ufi geleng-geleng kepala tuh lihat tingkah temennya yang berantem cuman gara-gara ranjang goyang. Yaudah, setelahnya Ufi pun pergi tuh meninggalkan kamar tersebut. Tapi sialnya nih, sepeninggal Ufi, si Eza ini malah ngalamin kejadian horor. Malamnya saat Eza tidur, ranjangnya itu kembali bergoyang, di mana goyangnya ini lebih kencang dari yang tadi. Ranjang itu seperti ada yang ngegoyangin, saking kencengnya sampai bunyi. Awalnya Eza ngira tuh ranjang goyang karena gempa apa gimana. Tapi pas dilihat yang lain, gak ada tuh yang gerak-gerak. Temennya juga pada biasa aja di atas kasur. Ini apa gue dijalin makhluk halus apa gimana? Yaudahlah, Eza pun berusaha untuk tidur pada malam itu. Keesokan harinya tiba, seperti biasa ya mereka mulai melakukan aktivitas tuh. Nah khusus si Eza karena emang dia di proker ekonomi, jadi bagian dari itu kayak survei-survei mana aja pohon kelapa yang udah siap dipanen lalu dijadikan gula. Kerja nggak kerasa, tahu-tahu udah mau malam. Akhirnya Eza pulang tuh ke rumah. Nah, karena emang dia udah capek, pegel-pegel, langsung aja dia rebahan di kamar sendirian sambil main ponsel. Si Eza lagi asik tuh rebahan sendirian di kamar, sementara teman-teman yang lain tuh lagi asik pada ngopi di luar. Dan pas si Eza masih rebahan, dia malah ngerasa kalau ada yang naik ranjang itu. Dikira sama Eza itu temennya, tapi pas dia noleh nggak ada siapapun di situ. Eza yang takut langsung lari keluar kamar. Bangke, apaan tuh? Eza ngibrit tuh langsung nyari teman-temannya. Dia juga bingung ya kenapa ranjangnya suka goyang-goyang. Dan masih belum ketahuan tuh misteri ranjang goyang di kamar Eza. Dimana biasanya
Ranjangnya itu goyangnya dari jam 1 malam sampai menjelang subuh. Hingga di malam ini sepertinya misteri itu mulai terjawab. Keesokan malamnya. Di malam itu seperti biasa nih, si Eza tidur sama yang lainnya di kamar. Dan pas tengah malam lagi-lagi dia mulai kerasa tuh ranjangnya goyang-goyang. Dan pas Ezra buka mata, di situ dia lihat ada sosok pocong dengan kain putih yang sangat lusuh. Sosok itu berdiri tepat di samping ranjangnya. Wajahnya sangat menyeramkan. Pocong! Si Ezra itu pengen teriak tapi nggak bisa. Dan dia pengen gerak juga nggak bisa. Dan di antara sadar dan nggak sadarnya dia, tiba-tiba aja Ezra merasa semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya si Eza bangun tuh, dia mikir jajannya semalam cuma mimpi lagi. Ya udahlah, dia coba cerita tuh hal tersebut ke Dudu. Tahu-taunya Dudu malah melihat penampakan yang sama di malam kemarin. Sosok pocong putih lusuh dengan bola mata yang sangat menyeramkan. Di part terakhir. Disitulah si Ufi terkejut karena dia melihat apa yang disebut dengan buto abang. Lah disitulah masalahnya, lagi di musola bukannya sholat. Si Dudu ini malah ngajakin main judi online.